Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Lian Bagaskara yang akhirnya akan dirawat oleh Amira, Aksa, dan juga Yuni ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana kekejaman Galang terhadap Lian Bagaskara. Ya, Galang yang merasa telah dikhianati oleh Lian, pulang-pulang langsung menghajar Lian habis-habisan ya kawan-kawan. Saat itu Galang benar-benar marah kepada Lian karena Lian telah berani membelot dari dirinya dan membiarkan Markus menolong Aksa. Lian pun saat itu bersumpah bahwa sebentar lagi Galang pasti akan mendapatkan kehancurannya. Namun hal itu membuat Galang menjadi semakin marah dan membabi buta dalam menghajar Lian Bagaskara. Bahkan Galang pun menyuruh anak buahnya untuk membuang Lian Bagaskara jauh-jauh agar Galang tidak melihat Lian Bagaskara lagi. Pada saat itu anak buah Galang pun membawa Lian Bagaskara pergi, dan ternyata mereka memang benar-benar membuang Lian Bagaskara di sebuah jurang. Awalnya salah satu anak buah Galang ragu ya kawan-kawan, karena mungkin dirinya adalah salah satu yang termasuk sudah bekerja lama dengan Lian Bagaskara. Namun Jono mengisyaratkan untuk mengikuti perintah Galang, dan akhirnya mereka pun membuang Lian Bagaskara ke jurang. Lian Bagaskara pun terlihat tak berdaya karena memang saat ini kondisinya sedang sakit dan Galang baru saja memukuli dirinya. Lian hanya bisa berharap ada keajaiban dan ada seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya pada saat itu, karena Lian belum mau mati sebelum Lian melihat kehancuran Galang. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Aksa, Adam, Markus, dan juga Zaki, mereka bekerja sama dengan sangat baik dan mereka berhasil untuk menemukan atau mengumpulkan bukti-bukti tentang keterlibatan Galang dalam transaksi ilegal sebuah senjata api ya kawan-kawan. Ya, meskipun hal itu juga harus dilakukan dengan perkelahian dan bahkan Aksa hampir kehilangan nyawa. Namun setidaknya saat ini mereka berhasil untuk mengalahkan Galang ya kawan-kawan. Galang yang mengetahui bahwa dirinya benar-benar sangat terancam karena ada polisi yang datang ke tempat itu. Galang pun lari tunggang langgang, bahkan sampai menggunakan mobilnya untuk segera kabur dari lokasi tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, setelah Galang pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, Amira juga mendapatkan informasi dari rumah sakit tentang Lian Bagaskara yang ditemukan oleh warga dan dibawanya ke rumah sakit ya kawan-kawan. Saat itu Amira dan juga Aksa
beserta Adam datang ke rumah sakit untuk melihat bagaimana kondisi dari Lian Bagaskara. Sesampainya di sana, Markus ternyata sudah berada di sana ya kawan-kawan. Markus benar-benar sangat kasihan melihat kondisi dari Lian Bagaskara. Namun bagi Lian, mendengar semua keberhasilan dari Aksa, Adam, Zaki, dan bahkan Markus, Lian pun benar-benar sangat bahagia. Dan Lian mengatakan jika pun dirinya saat itu mati, maka Lian akan mati dengan tenang karena telah berhasil untuk mengalahkan Galang. Ya, karena memang sakit yang diderita oleh Lian ini cukup parah dan mungkin waktu Lian di dunia sudah tidak lama lagi. Jadi Amira mau minta izin kepada Aksa untuk merawat Lian Bagaskara. Ya, meskipun di antara Amira dan juga Lian belum terungkap bahwa mereka memiliki hubungan spesial yaitu ayah dan juga anak, namun ikatan batin mereka mengatakan sesuatu yang berbeda, di mana Amira sangat ingin merawat Lian Bagaskara setelah mengetahui kondisi Lian Bagaskara. Sementara Lian juga merasa sangat senang dan bahagia ketika Amira mau merawat dirinya. Ya, mungkin ketika nanti sebelum Lian meninggal dunia, Lian akan mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada Amira dan juga Aksa. Bahkan ketika nanti Hilda pura-pura menjadi anak Lian Bagaskara, Lian tidak akan peduli karena Lian benar-benar merasa bahwa Amira itu adalah putri kandungnya. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, mungkin kisah keluarga Cemara yang sempat tercerai-berai akan kembali bersatu ya kawan-kawan, meskipun tentunya bagi Lian dan juga Yuni tidak mungkin bisa bersatu lagi, namun setidaknya di tengah-tengah mereka ada Amira yang akan selalu menjadi penghubung untuk mereka berdua. Amira juga sebagai simbol perubahan yang dilakukan oleh Lian Bagaskara. Ya, dari sini kita bisa belajar banyak hal. Bagaimana seseorang sejahat Lian pun bisa berubah ya kawan-kawan jika hatinya tersentuh. Dan Allah memang maha membolak-balikan hati. Mungkin dulu Lian diliputi dengan dendam, amarah, dan juga kebencian. Namun sekarang Lian hanya ingin diselimuti dengan cinta dan juga kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu, bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.